Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kirana Maharani. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi di mana materi tersebut yakni berjudul kajian pustaka yang di dalamnya ada beberapa materi. Mari kita mulai materinya. Yang pertama yakni ada pengertian kajian pustaka. Pengertian yang pertama yakni kajian pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka yang terkait dengan review of related literature. Sesuai dengan artian tersebut, suatu kajian pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali atau review, sedangkan pustaka sebagai laporan penelitian. Yang selanjutnya yaitu menurut Purwoto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kajian pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Yang ketiga yaitu menurut Frankel, Wallen, dan Hyun pada tahun 2012 mengemukakan batasan kajian pustaka atau referensi sebagai berikut. Kajian literatur adalah suatu kajian khasanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang kita kerjakan. Yang selanjutnya yaitu pentingnya kajian pustaka. Di sini ada 7 pentingnya kajian pustaka. Yang pertama yaitu memberikan kepada para pembaca kemudahan memperoleh suatu topik tertentu dengan cara menyeleksi artikel atau bahan yang berkualitas, yang relevan, bermakna, penting, sahih, dan merangkainya dalam suatu laporan yang lengkap. Yang kedua yakni memberikan awalan yang sangat bagus bagi peneliti untuk mengawali penelitian dalam suatu bidang tertentu dengan cara menuntut peneliti untuk merangkum, menilai, dan membandingkan penelitian dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa peneliti atau penulis tidak melakukan duplikasi hasil kerja yang telah dilakukan. Yang keempat yakni memberikan petunjuk kemana penelitian yang akan datang diarahkan atau direkomendasikan. Yang kelima yakni memberikan garis besar temuan kunci. Yang keenam mengidentifikasi ketidaksesuaian, kesenjangan, dan hal yang mengandung pertentangan dalam kajian pustaka. Yang terakhir yaitu memberikan analisis konstruktif tentang metodologi dan pendekatan dari para peneliti lain. Jadi kajian pustaka penting bagi seorang peneliti, sangat penting dalam mencari tempat untuk berpijak yang kokoh, sehingga acuan-acuan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan bidang yang hendak dikaji. Yang selanjutnya yakni tentang cara mengkaji bahan pustaka. Di sini menurut Borg dan Gall yang pertama yakni mendaftar kata kunci. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti yakni membuat daftar kunci yang relevan dengan topik. Yang kedua, mengecek sumber awal. Sumber awal itu merupakan acuan seperti indeks dan abstrak yang dimaksudkan untuk digunakan peneliti sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi artikel penelitian. Yang ketiga, membaca dan membuat catatan acuan yang terpilih. Selama mencari sumber awal, peneliti selayaknya mempersiapkan kartu bibliografi untuk setiap buku atau artikel yang diyakininya berisi materi yang relevan untuk kajian pustakanya. Sedangkan menurut Creswell tahun 2009 setelah yang selanjutnya yaitu dari Creswell tahun 2009 serta Lady dan Umrud pada tahun 2005, mereka mengemukakan cara mengkaji bahan pustaka sebagai berikut, yakni yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi satu atau lebih keywords atau kata-kata kunci dalam topik yang sedang diteliti. Yang kedua yakni berbekal kata-kata kunci. Yang ketiga, sebagai langkah awal temukanlah sekitar 50 laporan penelitian dalam bentuk artikel atau bab dalam buku yang relevan atau terkait dengan topik yang sedang diteliti. Yang keempat yakni bacalah secara sekilas bahan-bahan pustaka tersebut dan fotokopilah bahan-bahan pustaka yang Anda pandang paling penting dan terkait dengan topik Anda. Yang kelima, berdasarkan bahan-bahan pustaka yang sudah Anda pilih, buatlah
struktur map atau peta pustaka. Yang keenam, yakni mulailah membuat ringkasan dari artikel yang Anda pandang yang paling relevan dengan topik Anda. Yang ketujuh, untuk mencatat secara manual ringkasan hasil tinjauan pustaka, bisa digunakan teknik kartu indeks. Yang kedelapan, gabungkanlah atau susunlah ringkasan artikel tersebut berdasarkan tema-tema atau konsep pentingnya menjadi teks tinjauan pustaka untuk proposal atau laporan penelitian Anda. Yang terakhir, akhirilah tinjauan pustaka dengan uraian tentang bagaimana atau dalam hal apa penelitian yang sedang Anda lakukan akan menambah khazanah pengetahuan tentang topik seperti apa sedang diteliti. Yang terakhir, yakni materinya tentang manfaat kajian pustaka. Yakni yang pertama, membantu dalam mengatasi masalah penelitian. Kajian pustaka dapat membantu dalam mengatasi masalah penelitian dan mendefinisikannya sehingga masalah yang akan diteliti lebih jelas dan tajam. Yang kedua, mencari pendekatan baru. Dalam mengkaji kepustakaan, sebaiknya bukan saja mempelajari apa yang telah dikerjakan, akan tetapi kita mencari tahu sesuatu yang lain yang kadang tersembunyi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap metode. Mengkaji bahan pustaka dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang penerapan metode, pengukuran, subjek, dan pendekatan penelitian yang digunakan. Manfaat yang terakhir yakni rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dalam melakukan penelitian, ada baiknya bila kita mempelajari saran atau rekomendasi untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Ya, itu tadi pemaparan materi tentang kajian pustaka dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.